Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 5 yang hebat. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Anti akan melanjutkan pembahasan materi yaitu tentang pantun dan jenis pantun. Nah, sambil menyimak video penjelasan dari Bu Anti, silakan untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Baik, akan Bu Anti mulai. Pada materi pantun dan jenis pantun ini termasuk pada materi muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, kita akan mempelajari tentang materi pantun, yaitu pengertian pantun, kemudian jenis pantun berdasarkan isi dan usia, kemudian contoh pantun. Yang pertama, pengertian pantun. Adakah yang sudah tahu? Ya, pantun adalah karya sastra lama yang terikat oleh aturan atau lebih tepatnya puisi Melayu lama yang memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, apa saja Bu ciri-cirinya? Setelah ini akan kita pelajari ya. Ya, anak-anak, ini dia ciri-ciri pantun. Jika sebelumnya di kelas 4 anak-anak sudah belajar materi puisi, untuk di kelas 5 ini belajar materi pantun ya. Yaitu ciri-cirinya, yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris pantun terdapat 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, mempunyai sajak A, B, A, B. Yang keempat, baris 1, 2 disebut sampiran. Yang kelima, baris 3 dan 4 disebut isi. Nah, untuk 5 ciri-ciri pantun ini silahkan sambil dicatat ya. Kemudian yang pertama, yaitu ada contoh pantun dan penjelasan berdasarkan ciri-ciri yang sudah Bu Anti jelaskan tadi. Misalnya ada pantun, minggu pagi cerah ceria, berlari-lari bersama teman, hati gembira bersukaria, ibu pulang bawa mainan. Nah, ini baris pertama. Kemudian namanya apa anak-anak tadi? Sampiran ya. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempat disebut apa? Isi ya. Jadi isinya itu adalah hati gembira bersukaria, ibu pulang bawa mainan. Seperti itu ya, yaitu menggambarkan seorang anak yang senang ketika ibunya pulang membawa mainan untuknya. Seperti itu ya isi pantun tersebut. Kemudian ya, ini adalah penjelasannya. Satu bait terdiri atas 4 baris. Kemudian anak-anak, tiap baris terdapat 8 sampai 12 suku kata. Kita hitung bersama ya. Minggu pagi cerah ceria. Setelah Bu Anti hitung ada 9 suku kata. Coba anak-anak praktekkan ya. Untuk baris pertama, kemudian tiap bait terdiri atas 4 baris dan mempunyai sajak AB. Yang Bu Anti bedakan warna bolpennya ya, yaitu ada toska dan merah sesuai AB. Ada jenis pantun berdasarkan isi. Tadi sudah Bu Anti jelaskan, yaitu ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Akan kita pelajari bersama ya. Yang pertama, anak-anak, pantun jenaka. Apa itu pantun jenaka? Pantun yang isinya hal-hal lucu dan mempunyai tujuan untuk menghibur sehingga menyebabkan ketawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya, buah manggis, buah alpukat disimpan di atas tumpukan jerami, panas tercium bau menyengat, rupanya kamu belum mandi. Nah,
menimbulkan ketawa bagi pembacanya ya, yaitu pada isinya yang sudah Buanti berikan tanda panah. Selanjutnya ada pantun nasihat, yaitu pantun yang isinya nasihat. Tujuan pantun ini untuk mendidik, memberikan nasihat moral, budi pekerti, tata krama, dan sopan santun. Misalnya ada pantun belajar hitung 1 dan 2, bersama kakak menanam bunga, sadari dini hingga tua, ajaran baik jangan ditunda. Nah, pada isinya ya, ajaran baik jangan ditunda. Selanjutnya ada pantun teka-teki. Apa itu, Bu? Yaitu pantun yang isinya teka-teki sehingga para pembaca atau pendengar diberikan kesempatan untuk menjawab isi pantun tersebut. Contohnya, Pak Tani ke sawah mencari keong, tidak lupa memakai sepatu, berbulu halus suka mengeong, coba tebak hewan apa itu? Yuk kita jawab bersama ya anak-anak ya, adalah hewan kucing. Paham ya? Selanjutnya ada pantun kiasan. Pantun yang berisi perumpamaan biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal dengan cara tersirat. Contohnya, senang betul lihat si kancil, melompat jauh sangatlah jitu, menuntut ilmu di waktu kecil, bagai menulis di atas batu. Nah, perumpamaannya yaitu bagai menulis di atas batu. Nah, yaitu perumpamaan ketika kita menulis di buku tulis, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya, pantun di bawah ini termasuk contoh pantun. Nah, yuk kita jawab bersama. Buanti berikan waktu 1 menit. Ya, sudah. Sebelum 1 menit, anak-anak sudah pasti bisa menjawab ya. Yaitu kita lihat pada isinya saja. Sekelas tertawa terpingkal-pingkal, terdengar kentut saat ulangan. Nah, tentu saja ini adalah termasuk pantun jenaka ya, karena menimbulkan ketawa bagi pembacanya. Selanjutnya ada pantun di bawah ini termasuk contoh pantun. Nah, langsung Buanti jabarkan penjawabannya, yaitu pantun teka-teki. Binatang apa yang ekornya di kepala? Coba anak-anak nanti cari tahu jawabannya. Selanjutnya ada pantun. Nah, sudah Buanti jabarkan penjelasannya, yaitu meski lelah dan juga penat, kita harus terus belajar. Termasuk contoh pantun nasihat, karena memberikan nasihat walaupun lelah tetap semangat belajar. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Yang pertama ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Kita akan pelajari bersama. Yang pertama anak-anak, pantun kanak-kanak. Ya, pantun yang menggambarkan makna sukacita maupun dukacita saat masa kanak-kanak. Misalnya, manggaku lek manggaku ini ditaruh di samping buku duku. Betapa senangnya hati ini, besok adalah hari ulang tahunku. Nah, pada contoh pantun tersebut, maknanya yaitu sukacita ketika akan menyambut hari ulang tahun. Seperti itu ya. Selanjutnya ada pantun muda, yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi perkenalan, perasaan, kasih, sayang, iba, dan iri. Kemudian, misalnya, hujan turun rintik-rintik, mendadak lebat saat di jalan. Sungguh Dinda berwajah cantik, izinkan Kanda tuh berkenalan. Nah, anak-anak ini hanyalah contoh ya, karena pada usia muda itu sudah mengenal perasaan, misalnya seperti itu ya, untuk berkenalan pada seseorang. Ini hanya contoh ya. Kemudian ada pantun tua, pantun mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat, yaitu contoh pantunnya manis asam si buah tomat, berlibur jauh ke kota biak, terus belajar dengan giat,
nikmat sungguh hidupmu kelak. Kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Bu Wanti. Jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Kemudian silahkan untuk like video pembelajaran ini, anak-anak bisa share ke teman-teman kalian, tentunya yang berada di kelas 5 agar bisa belajar bersama. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.